Salam, salve, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat. Pemerhati desa, Bapak Ibu, Saudara-saudara, hari ini kami dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur menyampaikan informasi terkait dengan penataan desa yang ada dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang pemekaran desa. Pemerhati desa, Bapak Ibu, Saudara-saudara, penataan desa atau yang sering kita kenal dengan pemekaran desa ini, tahapan pertama adalah dilakukannya sosialisasi. Sosialisasi ini biasanya dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten yang ada di wilayah tersebut. Setelah itu akan adanya musyawarah desa. Nah, musyawarah desa ini biasanya difasilitasi oleh Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. Nah, musdes ini atau musyawarah desa ini harus dihadiri oleh semua unsur masyarakat. Jadi dari tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, dari perempuan, lansia ataupun disabilitas. Sehingga kesepakatan ini adalah aspirasi dari masyarakat itu sendiri. Jadi tidak dipaksa oleh pihak-pihak tertentu. Setelah itu akan dibentuklah tim pembentukan desa persiapan tingkat desa tersebut. Jadi akan adanya SK oleh kepala desa untuk tim ini. Setelah itu tim akan bekerja, tim akan melengkapi dokumen-dokumen, syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai syarat untuk penataan desa. Nah, syarat-syarat ini harus didukung oleh masyarakat desa. Salah satunya harus ada masyarakat harus dengan sukarela memberikan lahan untuk dibangun kantor desa, seperti itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara pemerhati desa. Dari hal ini kemudian nanti ada tim yang menilai dari tingkat kabupaten. Jadi tim penataan desa tingkat kabupaten itu akan menilai kira-kira desa ini sudah siap belum, baik secara dokumen, sarana prasarana yang mendukung. Setelah itu, Bupati akan mengeluarkan peraturan Bupati tentang pembentukan desa persiapan. Nah, peraturan Bupati ini sebelumnya rancangannya harus dilakukan penyerasian di provinsi. Setelah peraturan Bupati ini dinyatakan layak, maka Gubernur akan mengeluarkan yang namanya Kode Register Desa Persiapan, gitu ya. Nah, ketika ada Kode Register Desa Persiapan ini, akan ada yang namanya pengangkatan penjabat desa persiapan. Nah, penjabat desa persiapan ini perlu kita ketahui harus ASN atau PNS. Nah, penjabat desa persiapan ini harus melaksanakan tugas 1-3 tahun. Jadi desa persiapan itu harus 1-3 tahun. Nah, penjabat desa persiapan ini harus melakukan beberapa hal. Misalnya, adanya pembentukan struktur organisasi yang ada di desa persiapan tersebut. Kemudian, kedua harus pengangkatan perangkat desa. Jadi harus mengangkat RT, RW, kepala dusun, pengurus PKK, pengurus Karang Taruna di desa persiapan tersebut. Kemudian harus adanya pendataan. Kemudian yang paling penting, kepala desa persiapan ini harus mempersiapkan batas-batas wilayah yang nantinya menjadi peta penekasan batas desa di desa persiapan ini. Kemudian setelah kepala desa ini, penjabat kepala desa persiapan ini bertugas paling sedikit 6 bulan atau 1 semester, maka penjabat kepala desa persiapan ini harus melaporkan
perkembangan dari desa persiapan dimaksud. Jadi harus dilaporkan per semester. Setelah melihat laporan ini, maka Bupati akan membentuk tim pembentukan desa oleh Bupati yang dikukuhkan atau dilegalkan dengan SK. Setelah itu timnya akan turun. Tim dari tingkat kabupaten ini akan turun ke desa persiapan itu. Mereka akan melakukan evaluasi setiap semester. Jadi semester 1, semester 2 untuk 1 tahun pertama, semester 1 dan 2 untuk 1 tahun kedua, dan seterusnya. Tapi ketika 1 tahun pertama desa itu sudah dinyatakan layak, maka akan ada tim penataan desa dari provinsi. Mereka akan turun melakukan yang namanya verifikasi faktual. Verifikasi faktual ini bertujuan untuk menjamin bahwa desa tersebut berdasarkan jumlah jiwa sudah memenuhi di atas 1.000 orang, atau berdasarkan jumlah kakak harus di atas 200 kakak. Setelah dianggap layak, kemudian dilihat juga buku-buku administrasi yang ada di desa yang sudah dikerjakan oleh penjabat kepala desa, maka akan adanya yang namanya Ranperda. Ranperda yang ada dari kabupaten tentang pembentukan desa. Nah, Ranperda ini harus sebelumnya harus didukung oleh adanya penegasan batas desa. Penegasan batas desa ini dalam bentuk peta. Nah, peta ini harus dikerjakan juga oleh Badan Informasi dan Geospasial. Jadi tidak boleh oleh lembaga yang lain, karena BIG ini, Badan Informasi Geospasial ini, BIG ini adalah legal berdasarkan pemerintah. Setelah adanya peta penegasan batas desa, maka tim evaluasi penataan desa tingkat provinsi itu melihat peta itu layak, maka dilaporkan kepada gubernur untuk segera menerbitkan nomor register. Nah, nomor register ini akan disampaikan kepada tim penataan desa tingkat pusat untuk menjadi acuan tim ini turun dan melakukan verifikasi lagi ke desa persiapan dimaksud. Ketika hasil dari tim penataan desa tingkat pusat itu menyatakan layak, maka akan diundanglah tim penataan desa tingkat provinsi untuk melakukan klarifikasi ke pusat. Ya, jadi klarifikasi itu harus dilakukan ke pusat. Ketika klarifikasi itu sudah dianggap layak, maka tim dari pusat akan menerbitkan yang namanya kode desa. Nah, ketika adanya kode desa itu, maka desa itu dianggap sudah layak atau biasa disebut dengan desa definitif. Desa definitif ini akan disahkan oleh peraturan daerah kabupaten tentang desa definitif, sehingga desa definitif ini sudah punya hak untuk melakukan pemilihan kepala desa definitif. Demikian informasi yang bisa disampaikan, yang menyatakan bahwa tahapan-tahapan ini harus dilalui atau dilakukan untuk diterbitkannya kode desa yang menyatakan bahwa desa itu sudah terdaftar secara sah di negara kita, negara Republik Indonesia. Terima kasih, Tuhan berkati, salam berdesa, NTT bangkit, NTT sejahtera.